Perkenalkan, nama saya Meina dari SIG Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan terhadap hasil praktikum pemrograman komputer acara 5. Praktikum kali ini diawali dengan pembuatan kelas baru yang diberi nama kelas robot dan berisikan prosedur sub dan prosedur fungsi. Baris keempat sampai baris ke-22 digunakan untuk memberikan nama pada robot atau pemrograman yang akan dijalankan kita. Contohnya pada baris keempat sampai baris ke-12 digunakan untuk penginputan nama, yakni first name dan last name. Sedangkan pada baris ke-13 sampai ke-22 digunakan untuk penyusunan nama yang ada pada robot atau nama pemrograman kita. Contohnya, jika last name kosong, maka kembalian hanya akan berisikan first name atau nama pertama. Sedangkan jika last name diisikan, maka kembalian atau return akan berisikan first name spasi last name. Pada bagian subprosedur selanjutnya berisikan message box atau digunakan untuk menampilkan message box yang berisikan tulisan input harus berupa angka dan berwarna merah. Message box ini akan muncul ketika kita salah menginputkan tipe data ke dalam pemrograman kita. Pada baris selanjutnya, yakni baris 41 sampai 57 merupakan prosedur fungsi atau prosedur yang memiliki nilai kembalian. Prosedur pertama atau blok pertama, yakni baris ke-41 sampai ke-44, digunakan untuk menghitung luas lingkaran dengan return atau kembalian. Parameter yang digunakan merupakan rumus dari menghitung luas lingkaran tersebut. Pada bagian ini, return nanti yang digunakan untuk memberikan kembalian atas hasil dari hitung parameter ini. Parameter yang digunakan dapat berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Pada blok selanjutnya, yaitu baris ke-45 sampai 48 digunakan untuk hitung keliling lingkaran dengan kembalian, sama halnya dengan blok sebelumnya. Pada blok kali ini menggunakan parameter, yakni rumus dari menghitung keliling lingkaran. Blok selanjutnya, yakni baris ke-49 sampai ke-52 digunakan untuk menghitung luas segi 4 dengan parameter yang digunakan adalah rumus, yakni panjang kali lebar. Dan blok terakhir yaitu digunakan untuk menghitung keliling segi 4 dengan parameter 2 kali dalam kurung panjang plus lebar. Selanjutnya, kita ditugaskan untuk membuat desain atau GUI yang akan muncul pada saat pemrograman kita ditampilkan. Pada GUI kali ini, saya menggunakan tools-tools yang ada pada toolsbox, yakni berupa button, label, text box, dan juga group box. Labels digunakan untuk memberikan tulisan berupa first name, last name, jari-jari, sentimeter, panjang lebar, sentimeter. Sedangkan label digunakan untuk memberikan kotak yang digunakan untuk menginputkan data pada saat kita menjalankan program tersebut. Lalu group box. Group box digunakan untuk memisahkan perintah atau memisahkan tingkatan yang berbeda, yakni nama, lingkaran, dan segi 4. Sedangkan button digunakan untuk menghitung atau tombol yang digunakan untuk menghitung hasil dari input data yang kita masukkan tadi. Pada GUI kali ini saya mengubah nama desain dari text box dan button. Text box berisikan nama desain, yakni txt first name, dan selanjutnya txt last name, txt
fill last name. Perubahan nama desain ini ditujukan agar dapat dihubungkan dengan script yang akan atau perintah yang akan diberikan setelahnya. Pada button juga akan dirubah nama desainnya menjadi CMD hitung luas lingkaran atau CMD hitung keliling, CMD hitung luas, hitung keliling, dan beri nama. Hal ini juga sama halnya dengan text box. Hal ini dilakukan untuk menghubungkan pada script yang akan dibuat atau dimasukkan setelahnya. Setelah membuat GUI atau desain form 1, kita ditugaskan untuk membuat script atau memasukkan script pada form 1 ini, yakni berikut. Ini berisikan tentang fungsi-fungsi atau yang berhubungan dengan desain dari form 1 atau perintah-perintah yang digunakan untuk menghubungkan seperti label, text box, button, dan lain sebagainya. Pada blok pertama ini, yakni baris ke-4 sampai ke-14, digunakan untuk menampilkan message box. Dalam baris ini atau blok ini berisikan set dan get property berupa full name atau nama yang telah kita inputkan tadi. Jika sudah atau menekan jika kita sudah menginputkan first name dan last name lalu menekan button beri nama, maka akan muncul message box yang bertuliskan seperti berikut. Jadi baris ke-15 sampai ke-26 digunakan untuk memberikan atau menghubungkan text box yang ada di GUI tadi. Contohnya txt jari-jari, txt ala segi 4, txt tinggi segi 4, dan lain sebagainya. Sedangkan pada blok selanjutnya atau baris ke-27 sampai baris ke-60 digunakan untuk memberikan perintah kepada button CMD hitung luas lingkaran, CMD hitung keliling lingkaran, button hitung luas segi 4, dan button hitung keliling segi 4. Jika kita menekan tombol hitung luas lingkaran, maka akan muncul message box yang bertuliskan luas lingkaran Anda adalah didapatkan dengan rumus yang kita masukkan pada kelas robot tadi. Contohnya luas lingkaran. Hasil return dari pengerjaan parameter ini akan muncul pada saat kita menekan tombol hitung luas lingkaran dan selanjutnya. Pada saat menjalankan program, coba kita jalankan pemrograman tersebut. Misalkan beri nama pertama Meina dan last name Anjar. Lalu kita tekan button beri nama, maka akan muncul robot Meina Anjar dengan message box seperti ini. Ketika kita memasukkan jari-jari, misalkan 5, dan kita hitung luas, akan memberikan hasil dari return atau kembalian parameter yang kita isikan pada kelas robot tadi. Lalu kita hitung keliling, sama halnya juga akan menampilkan hasil return. Dan jika kita mengisikan panjang, misal panjangnya 8 dan lebarnya 4, hitung luas, maka akan berisikan return juga dari parameter yang kita isikan pada kelas robot. Sama halnya itu dengan keliling. Jika kita hitung keliling akan muncul juga seperti ini. Nah, hal yang tidak boleh, kita salah menginputkan data, yaitu ketika kita menginputkan data berupa huruf, maka akan muncul peringatan seperti ini. Input data harus berupa angka. Hal ini dikarenakan karena data yang dapat diinputkan hanya berupa angka. Sekian dari penjelasan pemrograman kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.